warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Zahara Al-Munawwaroh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahara Al-Munawwaroh dengan NIM A1E122002 dari Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Saya angkatan 22. Saya di sini akan membawakan materi tentang konsep dasar komunikasi untuk UTS dari komunikasi antar pribadi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Zulfikar. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan dan akan memperjelaskan tentang komunikasi terlebih dahulu. Komunikasi terhadap Kamus Besar Indonesia KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Kata komunikasi juga berasal dari bahasa Latin yang artinya berbagi atau menjadi milik bersama, mengacu pada upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Komunikasi menurut Mulyana adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Dan ini dari komunikasi itu sendiri, menurut Mulyana, yang pertama ada pembentukan konsep diri. Pembentukan konsep diri adalah pandangan kita mengenai siapa diri kita. Semua itu diperoleh melewati informasi yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan sesamanya tidak akan memiliki kesadaran bahwa dirinya adalah manusia. Yang kedua adalah menyatakan eksistensi diri, di mana apabila ingin dipandang diri kita eksis di masyarakat atau di kelompok kita harus berkomunikasi secara tatap muka atau sering mengutarakan siapa diri kita kepada orang lain. Yang ketiga ada melangsungkan kehidupan. Melangsungkan kehidupan adalah perilaku komunikasi yang pertama dipelajari manusia dalam melakukan sentuhan orang tua pada kita sebagai upaya respon atas keinginan yang ingin kita komunikasikan. Yang keempat ada memupuk hubungan. Melalui komunikasi kita dapat memenuhi kebutuhan emosional dan intelektual kita dengan cara memupuk hubungan yang hangat dengan orang lain di sekitar seperti lingkungan, keluarga, sekolah, sosial, dan lain-lainnya. Yang kelima, mengekspresikan perasaan. Mengekspresikan perasaan dengan mengungkapkan perasaan melalui pesan-pesan verbal dan non-verbal. Dengan mengekspresikan kegembiraan dengan cara sujud syukur, meloncat, berteriak, dan menangis terharu. Yang terakhir adalah fungsi instrumental. Fungsi tersebut adalah alat untuk menginformasikan pesan, mengajarkan ilmu, menghibur, mempengaruhi orang lain, mengubah sikap, opini, perilaku, dan masyarakat. Itulah fungsi-fungsi dari komunikasi. Dan di sini juga ada komponen komunikasi. Komponen komunikasi menurut Rosmawati terdapat 8 komponen komunikasi. Salah satunya adalah sumber, komunikator, komunikan, pesan, saluran, efek, umpan balik, dan media. Mungkin tidak bisa saya jelaskan satu persatu, dan saya di sini akan menjelaskan tentang faktor penghambat komunikasi efektif dalam pembelajaran. Yang pertama, gangguan fisik. Yang kedua, gangguan mekanik. Yang ketiga, gangguan semantik.
gangguan budaya, gangguan kepentingan, gangguan motivasi, dan gangguan prasangka. Dan adapun contoh dengan menggunakan bahasa yang tepat. Dan saya di sini juga akan menjelaskan komunikasi secara efektif, empatik, dan santun untuk kita melakukan komunikasi. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang bertujuan agar komunikasi kita terhadap orang lain dapat memahami pesan apa yang kita sampaikan oleh komunikator. Dan komunikan akan memberikan umpan balik yang sesuai dengan pesan apa yang telah komunikator sampaikan. Contoh dari komunikasi efektif adalah seorang guru yang masuk ke kelas dengan mengucapkan Assalamualaikum sambil tersenyum dan tertuju kepada seluruh siswa. Pasti siswa akan mengucap salam dengan santai dan gembira. Dan guru sebelum mempermulai pembelajaran akan memulai dengan berdoa terlebih dahulu dan mendoakan agar anak-anaknya sehat semua pada saat itu. Dan si siswa akan menjawab dengan baik, dengan apapun keadaan mereka pada saat itu yang sedang mereka rasakan. Semua itu tergantung lagi kepada si komunikator. Apabila si komunikator memberikan respect atau respon yang baik, akan disambut dengan si komunikan yang baik juga. Dan di sini ada juga komunikasi secara empatik. Secara empatik adalah komunikasi yang menunjukkan adanya saling pengertian antara komunikator dengan komunikan. Komunikasi ini menciptakan interaksi yang membuat suatu pihak memahami